Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Seperti biasa, podcast ini didukung oleh Kirim.email, layanan email marketing yang kami desain khusus untuk Anda ya, pebisnis di Indonesia. Silahkan gunakan kode kupon Kepo, huruf besar semua ya, Kepo, untuk berlangganan Kirim.email dan mendapatkan diskon khusus untuk Anda ya. Jadi ke Kirim.email itu alamat web, buka browser Anda, tulis kirim.email dan masukin kode kupon KEPO saat akan mendaftar untuk mendapatkan diskon. Oke? Saat banyak orang mendengar ya, saat beberapa orang lah ya, saya bilang banyak, ntar kayak selebritis banget, enggak deh. Saat beberapa orang mendengar bahwa kirim.email sudah tahun keberapa ya, tahun ketiga ya ini ya. Tahun ketiga kita kerja terdistribusi atau kerja remote ya, dari 25 kota, dari sekitar segitu ya, dari sekitar 20-an kota, saya lupa persisnya di Indonesia. Itu pertanyaan yang pertama muncul atau respon pertama yang muncul dari orang tersebut, saya katakan, iya kita nggak punya kantor, kita itu semua kerjanya dari jarak jauh ya. Itu pertanyaan pertama hampir selalu, apalagi kalau sudah pengusaha atau yang sudah manajer gitu ya. Itu mengontrol pekerjaannya bagaimana ya, atau dari mana kita tahu dia kerja atau enggak ya, atau yang mirip-mirip seperti itulah ya. Jadi saya akan mencoba menjawabnya di episode kali ini ya, bagaimana tahu, bagaimana mengatur, bagaimana mengontrol bahwa tim kita sedang bekerja, karena mungkin pada suatu titik Anda harus mengontrol orang lain ya di bawah Anda gitu loh ya. Jadi di episode kali ini saya akan coba share bagaimana saya mengontrol ya, ini saya ya, ini pengalaman kami pribadi, mungkin bukan hanya saya tapi juga teman-teman di kirim.email, karena ada beberapa jajaran manajer yang sudah punya bawahan juga gitu ya, dan saya akan share bagaimana kami lah ya itu mengontrol kinerja tim kami agar lebih efektif mungkin ya, dan mungkin termasuk mengontrol diri sendiri. Itu yang paling susah, nanti akan kita bahas di akhir ya. Yang pertama kali harus dibahas ya saat kita mengontrol atau mengukur ya, karena measurement bagian dari kontrol ya. Kalau kita tidak ada measurement atau tidak ada pengukuran yang tepat, yang mau dikontrol apa? Tahu dari mana kita dia bekerja atau enggak gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita bahas dulu adalah manusianya. Ya. Ya, harus kita akui bahwa tidak semua orang bisa dikontrol gitu. Tidak semua manusia itu bisa dikontrol ya. Seperti yang pernah saya katakan di beberapa kesempatan, kerja remote seperti kirim.email ini adalah lifestyle. Jadi sama seperti diet. Ya, Anda mungkin sekarang sedang diet. Ya, saya nggak tahu diet Anda apa gitu ya. Mungkin aja diet Anda itu keto mungkin atau Anda pakai diet yang lain, slow carb ya. Atau mungkin ada cuman ya puasa aja gitu ya. Mungkin puasa Nabi Daud ya, hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak ya. Mungkin itu lebih ke ibadah ya, bukan lebih ke diet ya. Tapi ya saya nggak tahu ya. Lifestyle, mungkin daripada saya bilangnya diet, saya lebih suka bilangnya lifestyle makan Anda seperti apa, saya nggak tahu. Dan lagi itu lifestyle ya. Sesuatu yang berhasil di kita belum tentu berhasil di orang lain. Misalnya saat ini kita sedang, atau saya pribadi sedang misalnya keto, misalnya saya diet keto. Di saya berhasil, misalnya saya turun 5 kilo dalam waktu kurang dari 2 bulan misalnya ya. Saya turun gitu loh. Berhasil di saya. Terus orang nanya, Mas Fikri kok bisa turun? Ngapain? Saya lihat makannya banyak terus. Kok bisa turun berat badan? Oh iya saya keto. Nah, berhasil saya. Nah, saat orang yang nanya tadi, kita bilang namanya Andi misalnya. Saat si Andi tadi yang nanya ya, terus dia praktekin apa yang saya katakan. Oh, keto tuh begini. Begini saya jelasin gitu ya. Terus dia langsung pulang, langsung praktek. Dia bilang sama istrinya, Andi bilang sama istrinya ya, Mama, dari sekarang kita keto, nggak makan nasi misalnya ya. Ternyata 2 bulan kemudian nggak berhasil gitu loh ya, saat ketemu saya lagi 2 bulan kemudian nggak berhasil gitu loh. Wah, di Mas Fikri berhasil, di saya nggak. Nah, itulah lifestyle ya, nggak cocok ke semua orang. Jadi pada dasarnya kerja remote ini adalah lifestyle. Artinya apa? Nggak semua orang akan cocok bekerja secara remote seperti kami di kirim.email ya. Tidak semua orang akan betah kerja di rumah, atau tidak semua orang akan suka nggak datang ke kantor seperti kami. Nggak semua orang akan menikmati. Ada orang yang menikmati fasilitas kantor gitu ya. Itulah kenapa alasannya perusahaan seperti Google, perusahaan seperti Facebook,
atau di Indonesia ada Bukalapak misalnya, itu membuat perusahaannya menyenangkan, kantornya menyenangkan maksud saya. Itu untuk supaya orang datang itu ke kantor betah ya. Ada orang yang menikmati itu, ada dia setiap hari datang itu menikmati lingkungan itu. Ada orang hanya bisa bekerja di lingkungan itu. Saya nggak akan bilang dia harus remote, enggak ya. Kalau dia memang menikmati itu ya sudah. Tapi di kita itu nggak ada ya. Benefit seperti itu tidak ada di kita. Tidak ada namanya fasilitas kantor di Kirimboot Email. Fasilitas kantornya bentuknya lain gitu loh ya. Oke, mungkin dari sisi hardware kita support beberapa tim di Kirimboot Email, itu kita support laptop dan HP dan lain-lain untuk menunjang pekerjaannya. Tapi ya itu kita kirim ke rumahnya langsung ya, tidak dia datang ke kantor enggak ya. Nah, balik ke topiknya. Jadi lifestyle artinya yang pertama tidak semua orang akan cocok. Jadi semua yang saya katakan di sini itu kalau mau Anda praktekkan silahkan, tapi ya lagi belum tentu akan cocok sama Anda atau sama bawahan Anda yang menjalankan apa yang kami jalankan. Oke. Yang pertama, tentu saja Anda harus percaya sama orang tersebut. Sebelum kita bahas mendalam trik-triknya apa, teknik enggak ya, yang pertama Anda harus paham sama percaya maksud saya sama orang tersebut. Ya, kalau Anda nggak percaya ya tidak akan ada teknologi di dunia ini yang bisa membuat Anda nggak curigaan sama dia gitu loh. Nggak, Anda harus percaya dulu sama orang tersebut. Anda percaya nggak sama dia? Ya. Dari mana? Saya nggak tahu. Itu masing-masing ya. Kita punya penilaian masing-masing ya. Kalau Anda berpikiran, Anda selalu curiga, berpikirannya orang ntar saya biarin kerja di rumah nih, ntar dia nonton TV nih, nonton Netflix, makan jalan-jalan sama keluarganya, ini nggak kerja nih. Kemungkinan itu akan benar. Itu yang saya pelajarin. Ya, kalau intuisi Anda mengatakan seperti itu sama seseorang, kemungkinan itu akan benar, dia akan melakukan itu gitu loh. Ya, jadi kalau intuisi Anda sudah bilang seperti itu sama seseorang, ya udah itu orang mungkin nggak cocok kerja remote gitu loh ya. Tapi kalau Anda bisa percaya sama dia, nah kita masuk ke bahasa selanjutnya. Bagaimana mengukur kinerjanya ya. Yang pertama, apa yang mau diukur? Ya, apa kesepakatan bahwa dia sudah bekerja? Apa kesepakatan bahwa pekerjaan itu sudah selesai? Apa kesepakatan bahwa pekerjaan itu sudah tercapai yang Anda mau? Karena pada dasarnya peraturan adalah kesepakatan gitu loh ya. Apa yang Anda sepakati antara Anda dengan seluruh perusahaan Anda, itu peraturan, hanya sesederhana itu definisinya kan gitu ya. Nah, di setiap divisi itu tentu saja ada kesepakatannya masing-masing. Tidak bisa divisi marketing ya, pengukuran dari marketing itu dibawa ke pengukuran ke produksi misalnya, nggak masuk, nggak nyambung ya. Jadi setiap divisi ada kesepakatan masing-masing ya. Biasanya kami menggunakan beberapa metodologi lah ya, tergantung di mana tempatnya. Tapi awalnya dulu saya menggunakan For Discipline of Execution ya, silahkan cari bukunya. Ini saya lagi pegang bukunya For Discipline of Execution. Penulisnya 3 orang ya, Chris McChesney, Sean Covey sama Jim Huling ya. Silahkan di Google lah, itu di Gramedia juga ada kok ya. Nah, di situ ada lead measure dan lag measure, dan itu ada prinsip yang cukup bagus bagaimana mengukur orang lain ya, mengukur kinerja orang lain maksud saya. Tapi saya pribadi itu pakai sekarang itu dikirim email di beberapa divisi ya, nggak semua lagi. Itu kita menggunakan objective key result ya, yang dipopulerkan sama John Doerr. John Doerr ini bukan investor ya, coachnya Larry Page sama Sergey Brin ya, Google. Jadi dia memperkenalkan OKR ke perusahaan ini ya, dan Google menjadi standar bagaimana OKR bekerja ya, objective key result. Jadi ya sesuai namanya, ada objektif, ada key results. Objektif itu apa? Tujuan. Ya, misi yang harus dijalankan itu objektif ya. Makanya kalau Anda pernah main game perang gitu ya, itu ada objektifnya ya. Jadi itu misinya apa? Nah, objektif ini bisa apa aja ya. Tapi saya sih suka membuat objektif itu sifatnya kualitatif ya. Misalnya saya jualan apa ya, tempe goreng di komplek perumahan. Contoh objektifnya itu menjadi penjual tempe terlaris di kompleks saya misalnya ya. Saya punya kedai tempe itu kalau belum buka orang udah ngantri gitu ya. Menjadi kedai tempe terlaris di kompleks saya ya. Misalnya kompleks saya namanya kompleks perumahan Tenang Ceria contohnya ya. Nah, menjadi
tempe goreng terlaris di komplek perumahan tenang ceria. Ya, nah itu objektif. Dari mana kita tahu atau bagaimana ini kan kita ngomong ke tim ya. Bagaimana seluruh tim tahu termasuk kita sendiri objektif itu sudah tercapai. Inilah masuk ke key results ya. Makanya jadi OKR itu terdiri dari dua komponen, objektif dan key results ya. Key results-nya itu bisa lebih dari satu. Ya, misalnya key result pertama, omset hanya dari pembeli kompleks aja itu misalnya say 20 juta sehari contoh ya. Kalau ini tercapai maka saya akan menjadi atau tempe goreng kita akan menjadi yang terlaris di kompleks Tenang Ceria. Dari mana angka 20 juta? Misalnya ternyata udah ada kompetitor. Ya, tahu goreng misalnya sebelahnya kompetitor tidak langsung ya, indirect kompetitor, tahu goreng sama-sama jajanan tapi produknya nggak sama gitu ya. Nah, ternyata omset dia udah 10 juta sehari. Nah, artinya masa tahu dia lebih laris daripada tempe kita, nggak terima dong gitu loh. Nah, ya walaupun sebenarnya tempe sama tahu bisa dibeli barengan, tapi ini kan contoh aja ya. Ini kita mau bersaing deh sama si tahu ini ya. Ya. Jadi omset kita harus 20 juta, 2 kali lipatnya si tahu nih biar kita menang, biar kita jadi yang terlaris gitu loh ya. Itu objektif key result yang pertama. Objektif key result yang kedua, follower di Instagram. Misalnya kita promosi dari Instagram ya. Follower Instagram kita harus tertinggi, lebih tinggi daripada jajanan di sekitar di komplek perumahan Tenang Ceria tadi gitu ya. Itu misalnya objektif key result kedua. Objektif key result ketiga apa? Bisa kualitatif, tadi kan kuantitatif ya. Yang pertama omset itu kan angkanya jelas ya. Yang kedua follower Instagram itu kan angkanya jelas. Jadi dia kuantitatif, quantify, bisa diangkain. Bisa juga dia kualitatif bentuknya key resultnya. Misalnya orang sudah ngantri sebelum buka, itu menandakan loyalitas konsumen ya. Orang sudah ngantri sebelum buka ya. Bisa juga yang barusan itu kita bikin jadi kuantitatif lagi. Contoh, minimal 10 orang sudah ngantri sebelum kita buka. Ini menandakan maka kita akan menjadi jualan tempe goreng terlaris di komplek Tenang Ceria misalnya ya. Nah, itu cara kami ya. Jadi harus tahu objektifnya apa, semua harus sepakat ya. Semua harus tahu ya, dan kalau bisa dalam objektif itu ada kapan dia tercapai. Misalnya menjadi penjual tempe goreng terlaris di Tenang Ceria pada Desember 2020 misalnya ya. Jadi semuanya jelas, semua sepakat, dan kemudian key resultnya apa aja ya. Jadi dengan begini kesepakatan itu tercapai. Nah, banyak yang sulit membedakan mana objektif, mana key results ya. Objektif ya itu ya, jangka panjangnya. Kalau di buku For Discipline of Execution dia lag measure-nya ya. Saya nggak mau mencampur platform ya, takut Anda nanti bingung. Jadi saya akan fokus ke OKR-nya dulu aja. Sedangkan key result adalah ya tadi ya, hasil-hasil jangka pendek yang bisa kita nilai untuk memberitahu kita apakah benar kita mengarah ke hasil akhir yang kita inginkan. Ya. Contoh omset sebulan 20 juta itu kan jangka pendek. Atau omset sehari 20 juta tadi ya, itu kan jangka pendek. Hari ini bisa kita nilai. Tercapai nggak omset itu? Ya. Kalau omset itu tercapai terus-menerus setiap hari, maka maka objektif jangka panjangnya di mana kita jadi perusahaan yang terlaris atau penjual tempe goreng terlaris itu akan tercapai gitu loh ya. Gambaran besar seperti itu. Jadi jangan kebalik antara objektif yang mana, key result yang mana. Jadi misalnya Anda bilang objektifnya omset 20 juta sehari, itu key results buat saya ya. Sedangkan objektifnya itu ya oke, omset 20 juta sehari itu akan menghasilkan apa gitu loh ya. Itulah dia OKR dari sebenarnya bukan John Doerr yang mulai ya, tapi ya John Doerr yang mempopulerkan tadi saya katakan ya, dan lebih tepatnya Google yang mempopulerkan bersama dengan John Doerr ya. Bukunya Measure What Matters ya. Silakan Anda carilah di mana-mana ada ya. Di Gramedia juga ada sih setahu saya. Nah, pertama harus sepakat itu dulu. Jadi sebelum kita terjemahkan ke aplikasi atau teknis yang lain-lain, itu harus ada kesepakatan dulu apa yang mau dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Maksudnya bagaimana mengukur kita sudah mencapai apa belum ya. Next, setelah itu kita terjemahkan ke aplikasi yang kita gunakan untuk komunikasi. Dalam hal ini kirim email menggunakan Basecamp. Nah, saran saya Anda harus punya aplikasi yang bisa dilihat sama bareng-bareng sama tim ya, yang kemudian bisa Anda share ke semuanya.
isi dari OKR tadi. Ya, objektifnya apa, key resultnya apa, dan sudah tercapai apa belum. Semua harus bisa ngelihat papan yang sama, scoreboard yang sama gitu loh ya. Kami menggunakan Basecamp. Anda bebas mau menggunakan Trello mungkin, atau Anda menggunakan Todoist, atau menggunakan Microsoft To-Do List, atau mau menggunakan Facebook Workplace, terserah, atau apapun lah yang mau Anda gunakan. Tapi ini tidak akan berhasil, saya ulangi, ini tidak akan berhasil di grup chat, di grup WhatsApp ya. Hal pertama, seperti yang saya tekankan di banyak kesempatan, hal pertama yang harus Anda jauhi, harus Anda buang kalau Anda ingin berhasil dalam kerja remote adalah membuang grup chat. Apapun itu bentuknya, grup WhatsApp, grup Telegram, Line, buang dulu itu ya. Kalau enggak, komunikasi Anda tidak akan efektif. Ya. Jadi gunakan aplikasi-aplikasi to do ya yang bisa Anda share, bisa atau Trello seperti itu ya, Kanban ya. Bebas ya. Yang dimana semua orang bisa ngelihat, semua tim yang terlibat maksud saya dengan OKR tadi bisa ngelihat sudah sejauh mana kita jalan ya. Nah, di kami di kirim.email itu ada di Basecamp ya yang kami gunakan aplikasinya, itu ada to-do list-nya di dalam. Dan di dalam to-do list itu bisa kita letakkan deadline. Ini mau kapan selesainya, kapan selesai, dan di setiap poin to-do list itu bisa komunikasi di situ, bisa komentar kayak di Facebook ya. Bisa komentar, ada komen di bawahnya. Jadi jika ada kendala kita bisa bahas spesifik di to-do list itu ya. Misalnya to-do list bulan ini contoh ya, yang bikin gerobak yang menarik. Terus yang kedua, aktifkan cari influencer atau selebgram untuk promo akun Instagram kita. Yang ketiga apa? Nah, misalnya di poin kedua tadi ya, selebgram itu ada terhambat. Nah, itu kita bisa komentar langsung di situ, bisa langsung diskusi di situ ya. Jadi itu enaknya Basecamp, itu yang membuat kita semuanya sinkron. Ya. Jadi prinsipnya hanya itu cara kami ya, walaupun kami tidak sempurna ya. Artinya bukan kami tidak menerapkan semua yang ada di buku Measure What Matters ya ke dalam kirim buat email, enggak ya. Masih ada fleksibilitas di situ ya, karena ya tadi ya yang penting kan itu goalnya tercapai, caranya kan fleksibel ya, seperti kata Good to Great Jim Collins ya. Jim Collins itu caranya fleksibel ya, sedangkan goal itu ya goal harus fix, harus nggak boleh berubah, nggak boleh fleksibel mengikuti cara, tidak ya. Jadi objektif jangan menjadi korban dari kegiatan harian, tidak boleh ya, tidak boleh dia menjadi korban dari tujuan-tujuan harian kita ya. Itu cara kami yang sederhana sebenarnya, jadi semuanya terukur dan saya orang yang sangat berorientasi sama hasil. Dan itu saya tekankan ke tim yang dari mulai seseorang lamar di kirim.email sudah saya katakan ya, sering saya telepon biasanya dan saya katakan saya tidak peduli bagaimana kamu akan bekerja, saya bilang. Kamu mau kerja 2 jam sehari, kamu mau kerja 7 jam sehari, 8 jam, 14 jam sehari, ya kalau bisa jangan lah, tapi saya nggak akan ngelihat itunya. Yang saya lihat adalah bagaimana goal itu akan tercapai, apakah dia tercapai atau tidak, dan kalau dia tercapai, apakah tercapai dengan cara yang baik atau tidak. Cara yang baik itu cara yang repeatable satu, dan dia bisa diduplikasi ya. Jadi kalau itu tercapai, maka dia mau kerja cuma 2 jam sehari, siapa tahu memang kerjanya sangat efektif, dia bisa pakai aplikasi automated sendiri, monggo, saya nggak gitu care. Selama jadwalnya terpenuhi, pekerjaannya selesai, deadline-nya terpenuhi, silahkan ya. Jadi saya tidak mengukur dari jam kerja. Jam kerja adalah pengukuran yang paling salah menurut saya ya. Buat apa mengukur jam kerja? Ini teknologi jadul banget yang ngukur absen, jam kerja itu. Orang yang tepat waktu datang ke kantor belum tentu dia produktif. Dan sebaliknya, ada orang malas sangat produktif ya. Anda tahu sejarahnya spreadsheet ya yang sekarang dipopulerkan sama Microsoft Excel ya. Itu lahir dari orang sangat malas ya. Jadi kemalasan adalah akar dari inovasi. Jadi orang-orang yang malas sebenarnya itu dia punya banyak ide-ide yang inovatif, yang nggak semua ya, tapi ada beberapa seperti itu. Nah, ada beberapa orang yang memang work span-nya itu rendah. Ya, dia hanya sanggup bekerja fokus itu 4 jam mungkin sehari. Habis itu nggak bisa lagi yang fokus gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kerjanya selesai tepat waktu ya sudah. Ada orang yang kerjanya 4 jam itu sama kayak 8 jamnya orang lain, ada. Sangat produktif dia. Ya. Jadi saya tidak mengukur waktu jam kerja, yang saya ukur itu hasilnya, apakah dia berhasil atau tidak. Udah sesederhana itu, ya. Kalau iklan Facebooknya misalnya di sisi marketingnya iklan Facebooknya profit ya sudah.
tercapai target ya sudah, tercapai jumlah lead setiap hari ya sudah gitu. Saya mau ngukur apa lagi, nggak ada ya. Sisanya ya monggo, dia mau jalan-jalan, dia mau ngapain lah sama istrinya, terserah ya, itu nggak akan saya urus gitu loh ya. Jadi begitu cara kami kerja di Kirim.email, kita tidak mengukur jam kerja, tapi malah yang saya batasin itu jumlah jam kerjanya. Kita membatasin sebisa mungkin itu 40 jam seminggu. Ya 40 jam seminggu itu ekuivalen Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore ya. Kenapa? Karena kerja remote itu malah, dari pengalaman saya 3 tahun ini saat kerja remote, itu yang saya khawatirkan malah bukan orang nggak kerja, tapi orang terlalu banyak kerja. Kenapa? Karena batasan antara kerja dengan nggak kerjanya jadi blur. Ya, ya saya pribadi sering beberapa kali overwork ya, terlalu banyak kerja, kebablasan gitu loh ya. Jadi saya tekankan sama tim, tolong jangan kebablasan. Itu usahakan hanya 40 jam seminggu, terserah mau 2 jam hari ini, 8 jam besok, tapi usahakan jangan lebih dari 40 jam seminggu. Karena yang di kita kejadian itu malah overwork yang banyak, bukan orang nggak kerja ya. Karena target-targetnya jelas. Jadi ya kalau dia nggak kerja ya target itu tidak akan terpenuhi. Tapi yang kejadian adalah dia terlalu banyak kerja untuk mencapai target tersebut. Itu yang justru kita batasin ya. Carilah hari libur seminggu, terserah mau hari apa. Saya bebaskan anak-anak di Kirim.email tuh libur. Ada yang liburnya di tengah minggu, hari Kamis, ada yang liburnya hari Jumat, ada yang liburnya weekend seperti yang lain. Bebas, di kita tidak ada masalah ya. Kecuali mungkin ada darurat ya, yang hal-hal darurat yang seharusnya juga tidak terjadi kan gitu ya. Tapi ya selain itu sih kita kerja seperti itu, tidak mengukur jam kerja tapi mengukur hasil. Dan sebisa mungkin sih saya kualifikasi angkanya ada ya. Kuantifikasi maksudnya, kualifikasi. Saya kuantifikasi ada angkanya. Ya. Yang agak menantang di kuantifikasi memang di bagian produk. Misalnya kita mendevelop sebuah fitur baru, itu bagaimana mengkuantifikasinya agak repot memang. Jadi kita kalau di pengembangan produk biasanya kita pakai deadline ya. Tanggal sekian udah bisa dites, tanggal sekian sudah bisa dibikin video demo atau mungkin video tutorial, tanggal sekian sudah selesai landing page, lalu di launching tanggal sekian. Itu biasanya kita seperti itu, tidak mengukur kuantifikasi hariannya tapi lebih ke deadline untuk produknya, untuk marketing, untuk sales, itu semuanya ada angka yang jelas ya. Untuk traffic itu semua ada angka yang jelas ya. Itu mungkin dari saya. Jadi simple aja ya. Saya suka semuanya sederhana, simple, nggak usah terlalu bikin rumit ya. Awalnya balik ke poin pertama saya tadi ya, Anda percaya atau enggak sama dia ya. Dulu kita juga nggak ngukur kayak sekarang kok. Dulu awal-awal Kirim.email saat kita masih pakai Facebook Workplace dulu ya, dulu nggak saya ukur-ukur banget ya. Dulu nggak ada deadline yang otomatis nge-reminder saya kalau sudah deadline atau belum. Sekarang sudah ada ya, dulu nggak ada. Dulu kita nggak ada checklist, to-do list, nggak ada. Dulu semuanya Tarzan aja dan semua jalan alhamdulillah ya. Jadi kenapa? Karena saya percaya sama tim di Kirim.email, dan ya alhamdulillah kepercayaan itu berbuah hasil ya. Nah kalau Anda nggak percaya ya udah, beberapa orang emang tidak saya terima di Kirim.email hanya karena saya nggak percaya. Entah kenapa intuisi saya mengatakan ini orang nggak bisa kerja nggak bisa kerja remote. Bukan karena dia nggak jujur atau apa, enggak. Tapi karena tadi ya, lifestyle ini nggak cocok buat dia gitu loh ya. Jadi saat saya teleponan dia ngomong begini ngomong begitu, saya langsung menilai ini lifestyle nggak cocok buat dia, langsung saya cut gitu loh ya. Itu mungkin dari saya ya. Di episode kali ini simple aja. Jika Anda ingin belajar lebih lanjut tentang bagaimana kami membangun dan mengukur dan bekerja secara remote, saya punya kelas ya, kelas remote sudah 2 batch. Sebenarnya nggak ada niat mau dibuka, tapi dibuka karena banyak yang minta. Akhirnya saya buka kelas kemarin, yang ternyata jadi 2 batch, yang mungkin akan ada batch yang ketiga setelah ini ya. Silahkan ke Kirim.email /remote class ya, remote biasa REMOTE, kelas bahasa Inggris ya, CLASS, remote class digabung. Kirim.email /remote class. Silahkan ke situ untuk ikut waiting list kapan ada batch ketiga atau batch selanjutnya insya Allah. Atau Anda juga bisa langsung merasakan bekerja di Kirim.email. Silahkan ke Kirim.email /pekerjaan ya. Kalau Anda butuh pekerjaan, Anda merasa Anda bisa kerja dari mana aja, Anda merasa Anda orang yang disiplin, monggo silakan ke sana, Kirim.email /pekerjaan. Ada beberapa lowongan dan itu update terus ya. Kalau yang sudah dihapus itu biasanya sudah penuh, tapi kita insya Allah rutin membuka, itu tiap bulan ada yang baru biasanya. Silakan ke sana dan mendaftar, dan ngelamar maksud saya, mendaftar ya. Oke, itu dari saya.
untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Insya Allah, saya Fikri Fatullah dari Kirim.email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.